menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Khususnya Kuat ya, ini sesuatu yang sama sekali tidak tergambar dalam proses pembuktian. Salah satu diantaranya yaitu kaitannya dengan adanya pertemuan antara Ibu PC, Ferdy Sambo dan Kuat Ma'ruf yang seolah-olah itu terjadi dalam waktu 3 menit. Nah, dalam waktu 3 menit ini secara logika itu kan hal yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena itu kan waktu 3 menit itu dibutuhkan untuk naik ke lantai 3 pakai lift, kemudian turun juga dengan tangga. Nah, dalam apakah waktu 3 menit ini cukup untuk Ibu PC menjelaskan peristiwa di Magelang, kemudian Pak Ferdy dalam kondisi amarah, emosi, menanggapi dan kemudian mengatur skenario dan menyampaikannya ke Kuat Ma'ruf, itu hal yang tidak masuk akal. Nah, hal seperti inilah saya kira akan kami menjadi bahan kami untuk dijadikan pertimbangan dalil-dalil kami pada saat menyampaikan banding nantinya. Dan ini bukan hal yang final ya. Ini adalah proses awal yang kemudian ada lanjutan upaya hukum lain seperti banding, kasasi dan PK misalnya. Nah, hal ini semua akan kami tempuh untuk membuktikan bahwa Kuat Ma'ruf ini bukan orang yang harus bertanggung jawab, bukan orang yang pantas ditempatkan sebagai terpidana dalam perkara ini. Karena dia tidak tahu menahu kaitannya dengan peristiwa di Duren 3 akan terjadi. Nah, makanya kesimpulan disampaikan oleh penuntut umum dan kemudian dijadikan pertimbangan dalam putusan majelis hakim sama sekali tidak berdasar dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang valid sebagaimana yang telah digambarkan dalam proses pembuktian di persidangan ini. Penegasan saja artinya fix melakukan banding. Sudah pasti nggak banding. Tadi majelis hakim itu harusnya kan memberikan ruang kepada kami untuk bertanya apakah banding atau pikir-pikir, tapi kan langsung aja diputus dan meninggalkan tempat. Harusnya itu kan dalam mekanisme persidangan harus diberikan kesempatan dulu. Ada hal yang disampaikan nggak oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Bang, waktu kan 7 hari ya setelah hasil vonis. Kapan mau? Hari ini juga kami sampaikan. Hari ini juga kami sampaikan bahwa kami banding. Tadi dalam salah satu amarnya majelis hakim bilang berlaku tidak sopan. Boleh tanggapannya? Nah, itu hal seperti itu jadi aneh semua. Artinya hal yang mengada-ngada. Dari rekan-rekan media pun bisa melihat apa hal yang dianggap tidak sopan oleh majelis hakim itu tidak ada sama sekali. Dan semua hal yang diwajibkan dipatuhi sebagai seorang terdakwa itu dilakukan oleh Kuat dalam proses persidangan. Tidak ada satupun yang bisa dianggap bahwa itu tindakan tidak sopan. Nah, seperti itu. Dan memang tadi mungkin ada juga pertimbangan kaitannya dengan hal yang meringankan ya, bahwa dia punya tanggung jawab. Mungkin itu yang menjadi dasar kenapa 15 tahun. Karena kalau informasi terakhir yang disampaikan dalam pertimbangan nanti sebagaimana 2 terdakwa terdahulu, Ibu PC dan Pak Ferdy kan disampaikan tidak hal meringankan. Ini hal yang aneh juga. Karena tidak mungkinlah orang paling tidak dia tidak pernah dihukum kan dia meringankan dan dia punya tanggung jawab dan dia itu masih punya anak, Ibu PC khususnya kan sebagai ibu rumah tangga. Nah, hal itu harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Poin penting lain Anda yang akan Anda bawa di tahap selanjutnya. Ya, poin penting bahwa sebagaimana dakwaan itu bahwa dia tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3. Khususnya ketika ketua majelis hakim lah ya, menyampaikan bahwa Kuat ini ada pertemuan di di Saguling di lantai 3. Ini kan tidak disertai bukti yang nyata. Ketika disampaikan bahwa dalam 3 menit itu Pak Kuat ini ketemu dengan Ibu PC dan naik dengan Ibu PC, kemudian di dalam lantai 3 tersebut ada Pak Ferdy Sambo, kemudian menceritakan seolah-olah dari situlah awal daripada Kuat ini terlibat dalam perencanaan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal karena 3 menit ini apakah cukup Ibu PC melaporkan peristiwa di Magelang, kemudian dalam waktu 3 menit itu juga Pak Ferdy menceritakan rencana-rencana akan peristiwa di Duren 3, dan 3 menit itu juga yang digunakan untuk naik turun ke atas pakai lift dan tumpang pakai tangga biasa. Ini kan sesuatu yang tidak rasional. Saya kira itu yang poin yang paling penting kami sampaikan. Termasuk ketika dia tutup pintu di atas, seolah-olah itu ada perintah dari Pak Ferdy sebelumnya. Tapi tadi majelis hakim sudah menyampaikan bahwa tidak ada hal tersebut. Bang, terakhir dari saya, Bang, klien Anda tadi sempat ngomong apa setelah dibacakan vonis? Dia sampaikan bahwa yang pertama dia kecewa kaitannya dengan putusan tersebut karena dia pada posisi dia sadar betul bahwa dia tidak tahu menahu akan peristiwa tersebut, dan hal itulah yang membuat dia merasa perlu kita melakukan upaya hukum dalam artian banding karena dia merasa difitnah, dizolimi kaitannya dengan adanya putusan yang menjadikan pertimbangan
proses pembuktian yang sama sekali tidak berdasar. Oleh karena itu kami akan menyatakan dengan ini menyampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa kami menyatakan banding atas putusan. Oke. Penegasan lagi soal pertimbangan tidak sopan ini makanya selama ini apakah ada dari pihak Anies. sopan? Ya, jadi inilah gunanya kenapa ini kan diliput secara luas dan teman-teman media juga melihat bahwa apa ini hal satu yang mengada-ngada nih. Seolah-olah klien kami ini tidak sopan dalam proses persidangan. Tadi kami jelaskan bahwa tidak ada satupun tindakan atau perilaku dari Kuat Ma'ruf ini yang bisa dianggap bahwa dia ini orang yang tidak sopan mengikuti proses persidangan. Semuanya patuh, semua apa yang diinstruksikan dan sebagaimana etika persidangan yang ada sebagai terdakwa itu diikuti semua. Sehingga itu salah satu yang terperasa. Ini hal yang sederhana aja sudah tidak punya dasar disampaikan bahwa dia tidak sopan. Nah, apalagi hal-hal yang terkait dengan pembuktian. Nah, itulah mungkin yang rekan-rekan media sudah lihat sendiri apa yang menjadi dasar pertimbangan. Ada beberapa poin yang sama sekali tidak mempunyai dasar, tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan itu dimuat dalam putusan. Bang, ini kan persidangan kasus berat ya, Bang? Ya. Apakah mungkin ada penilaian dari majelis hakim? Kita tahu bahwa klien Anda pernah dengan ekspresi sarangnya, apakah itu bentuk salah satu yang penilaian tidak sopan? Itu kan belum dalam proses persidangan, itu kan sebelum dunia persidangan. Majelis hakim pun tidak ada di situ kan. Jadi itu bukan bagian dari itu. Jadi itu ketika dia katakan tidak sopan ketika proses persidangan dibuka sampai ditutupnya, peristiwa yang terjadi dalam range waktu tersebut yang disebut tidak sopan kalau ada sesuatu yang dilakukan. Oke? Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih. Kurang ini ya.